Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Tafsirul Muyassar. Nah, kita sekarang masuk di surah Nazi'at. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قال مفسرون أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا. Ya, jadi itu waw, jelas ya, waw sumpah ya, waw qasam. Tafsirnya pakai aksama Allah Ta'ala. Terus wal malaikatul lati taqbidu arwahal mu'minina binashatil wa rifqin. Dan ini semua adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazi'at, nasyitat, sabihat, as-sabiqat dan al-mudabbirat. Terus wal malaikatul lati wal malaikatil lati ataf ke malaika yang pertama ya. Aqsama Allah Ta'ala bil malaikati. Jadi kasrah. Terus wal malaikatil lati tasbahu fi nuzuliha minas sama'i wa su'udiha ilaiha fal malaikatul lati tasbiqu wa tusari'u ila tunfidhi amrillah tanfidhi amrillah nafadha yunaffidhu tanfidhan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, terus wa tusari'u ila tanfidhi amrillah fal malaikatul munfidatu fal malaikati al-munfidatu al-munfidati nafadha yunafidhu munaffidhun fal malaikatil munaffidati amra rabbiha fiha awkala ilaiha fima awkala ilaiha tadbirahu. Kalau antum baca tadbir berarti awkala ilaiha tadbirahu. Kalau kau baca ukila berarti tadbiruhu, ya. Bisa dua-duanya. Terus min syu'unil kauni wala yajuzu lil makhluqi ay yaqsama bi ghairi khaliqi fa in fa'ala faqad asyraka la tub'atsun. Ini jawaban sumpah al-muqsam alaih. Tidak disebutkan di surah ya. La tub'atsunna al-khalaiqu wa tuhasibu yawma tattaribul ardu bin nafakhatil ula nafakhatil imatati tatba'uha nafkhatun ukhra lil ihya'i. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersumpah demi an-nazi'ati gharqa, para malaikat yang mencabut roh orang-orang kafir dengan gharqa, yang dalam, keras. Paham ini? Lihat situ tafsirnya, ay aqsamallahu ta'ala bil malaikatil lati tanzi'u arwahal kuffari naz'an syadida. Allah bersumpah, berarti waw qasam. Allah bersumpah dengan para malaikat. Nazi'at itu malaikat-malaikat yang tanzi'u, mencabut, menghentak roh-roh orang kafir dengan naz'an syadida, dengan hentakan yang keras. Cabut dengan kasar keras. Itu baru cabutnya ya. Jadi orang-orang kafir jemaah sekalian, di awal mereka taib berpindah dari alam dunia ke alam barzah, itu sudah rasa akibat dari kekafirannya. Ya, cara cabutnya beda. Nyawa orang beriman dengan nyawa orang kafir sudah beda. Ya, nanti juga setelah dicabut kan malakul maut cuma mencabut ya. Ya, nanti ada malaikatul rahmah, ada malaikatul adab. Taib. Kemudian orang-orang kafir bagaimana? Wan nasyitati nashta. Dan demi para malaikat an-nasyitat nashta, yang mencabut roh orang-orang beriman dengan sangat mudah, sangat lembut.
wal malaikatil lati takbidu arwahal mu'min. Kalau tanzi'u tu dihentak, di cabut dengan keras. Ini wal malaikatil lati takbidu arwahal mu'minina binasyatin wa rifqin. Demi para malaikat yang mencabut roh-roh orang beriman dengan nasyat wa rifq, ya, dengan lembut, ya, dengan halus. Baik. Kemudian yang ketiga fasabiqati sabaqa. Hai wal malaikati, baik, atau wasabihati sabaha. Yang ketiga wasabihati sabaha. Demi para malaikat yang cepat dalam turun dan naiknya. Ya, ay wal malaikatil lati tasbahu fi nuzuliha minas sama'i wa su'udiha ilaiha. Demi para malaikat yang turun dari langit dan naik dengan sangat cepat. Ya, cepat dalam turunnya dari langit, naiknya ke langit sangat cepat. Ya, sangat cepat. Fasabiqati sabaqa yang keempat, itu demi para malaikat yang mendahului, bersegera dalam melaksanakan perintah Allah. Fal malaikatil lati, kasrah, ya, jangan lupa, ini masih majrur semua. Fal malaikatil lati tasbiqu wa tusari'u ila tanfidhi amrillah. Itu demi para malaikat yang mendahului dan bersegera cepat dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kelima terakhir fal mudabbirati amra, ay fal malaikatil munaffidhati amra rabbiha fima awkala ilaiha tadbirahu atau ukila ilaihi tadbiruhu min syu'unil kaun. Dan demi malaikat-malaikat yang munaffidhat, yang melaksanakan perintah Rabbnya pada apa yang diwakilkan kepadanya pengaturannya, ya. Nah, ada diutus untuk berkeliling, ya, paham ini, mencari majelis-majelis ilmu. Ada yang diwakilkan untuk hujan ini itu, ya, paham ini. Ada yang ditugaskan untuk meniup roh dan seterusnya. Ini ada tugas-tugasnya, Allah yang kasih, ya. Ini mereka laksanakan dengan sempurna perintah Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang memang mereka diberi, ya, diwakilkan pengaturannya dari syu'unil kaun, urusan-urusan alam semesta ini. Kemudian kata para ulama, dan selalu diulangi di beberapa tempat, wala yajuzu lil makhluqi ay yaqsima bi ghairi khaliqi. Tidak boleh bagi makhluk, bagi kita hamba manusia, untuk bersumpah dengan selain pencipta kita, itu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini hati-hati biasanya para pujangga, para puitis, ya, atau kan bikin puisi, bikin syair, ini biasanya jatuh. Ya, paham ini, demi ini macam-macam. Demi cintamu, demi cintaku, apa itu, ya, dan seperti ini. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'ala faqad asyraka. Kalau dia melakukannya maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Ini baru sumpah, tak? Ada qasam, muksim, muksam bihi. Mana muksam alaihnya? Ini dalam tafsir sebutkan la tub'atsunna atau la tub'atsanna al khalaiq wa tuhasab. Sungguh betul-betul akan dibangkitkan makhluk seluruhnya dan akan dihisab. Ini muksam alaihnya, itu jawabul qasam. Ya, paham ini? Jadi tidak disebutkan tak dalam surah. Paham ini? Jadi ini sama di tafsir Mukhtasar juga sama disebutkan seperti itu. Taib. Jadi disebutkan di tafsir Al-Mukhtasar, aqsam bidzalika kullihi la yab'atsannahum lil hisabi wal jaza. Allah bersumpah dengan itu semua, dan 5 yang tadi Allah betul-betul, yang muksam alaihnya, betul-betul akan membangkitkan mereka untuk hisab dan jaza. Paham ini? Ditandai, ya, la tub'atsanna al khalaiq wa tuhasabu. Ini muksam alaihnya, ya, atau jawabul qasam. Ya, sungguh betul-betul, ya, setelah sumpah 5 yang tadi, para makhluk akan dibangkitkan, dihidupkan kembali dan dihisab. Dan Allah berfirman, yauma tarjufur rajifah. Hari tarjufur rajifah, ai yauma tataribul ardu. Hari di mana bumi itu tattaribu, ittaraba yattaribu, itu bergoncang.
Ingat ya, bukan gempa nah. Gempa itu baru getar-getar je. Ya, getar-getar itu sedikit. Ini bergoncang. Paham ini? Ya, mana ada orang Palu sini? Orang Palu ada. Di mana waktu gempa itu? Di kampung mana? Hah? Hah? Ya, kampung apa daerahnya situ? Jauh dari Palu? Ibu kota? Jauh. Kamu di mana? Donggala? Mana? Wah, ini. Di mana kamu waktu gempa? Sholat je? Di masjid berarti? Tak lagi mandi? Oh, pulang dari kampus. Ya. Bagaimana itu? Bisa berdiri? Ya, teman-teman bilang itu yang rasa gempa itu biar berdiri tidak bisa. Kira-kira bagaimana itu pijakan kakinya itu? Bagaimana itu tanah yang depinya? Bergoyang. Biar berdiri tidak bisa. Tak lempar orang. Ya, betul. Nah, itu baru gempa 7 koma. Bagaimana kalau 9, 10? Bagaimana kalau hari kiamat? Ya, baik. Jadi hari di mana tarjufur rajifah, tataribul ardu, bergoncang bumi ini, taib bin nafkhatil ula, nafkhatil imatah. Itu dengan tiupan pertama itu tiupan yang dengannya semua orang yang hidup, semua makhluk yang hidup mati semua. Ya, mati semua. Kan semua pasti mati ya. Kan mati dulu lah masa ini. Baru setelah itu berdua ditiup-tiupan tatba'uha ar-radifah. Disusul dengan tiupan kedua tatba'uha nafkhatun ukhra lil ihya. Disusul dengan tiupan setelahnya itu untuk menghidupkan. Keluar dari alam kubur yang dari Nabi Adam, ya, anaknya Nabi Adam, Hawa, kita semua mati, ya, itu kita akan dibangkitkan semua. Ya. Dan tentunya yang mendapatkan hari kiamat itu hanyalah orang-orang jahat, orang-orang jelek. Ya, orang-orang kafir, musyrik, ya, ini yang dapat hari kiamat. Kenapa? Mana orang-orang beriman, Ustaz? Orang beriman itu sebelum tegak hari kiamat sudah meninggal semua. Ya, akan datang angin, ya, yang sangat lembut, yang tidaklah dia melewati orang beriman kecuali tercabut rohnya. Ya, dicabut rohnya. Al-Quran, Al-Quran di mushaf di dada-dada para penghafalnya itu terangkat kosong nanti, kosong. Kalau anggap misalnya ini bertahan sampai hari kiamat, ini akan terangkat semua. Ya, kalamullah ini akan terangkat. Apa yang dihafal akan tidak diangkat, ya. Ini kondisi pada hari kiamat. Ya, paham ini ya? Dia tiupan pertama meninggal semua, mati semua, imata. Tiupan kedua untuk membangkitkan. Bangkit di situ semua yang sudah meninggal sebelumnya. Lanjut. Qala Allah Ta'ala, qulubun yawma idhin wajifah, absaruha khashi'ah. Qala mufassir, qulubul kuffari yawma idhin muttarabatan min shiddatil khawfi, absaru ashabiha dhalilatan min hawli ma tara. Ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kondisi dari tersebut, qulubun yauma idzin wajifatun. Hati pada hari itu sangat takut. Hatinya siapa yang takut ketika itu? Kata para ahli tafsir, qulubul kuffari yauma idzin mudtaribatun min syiddatil khauf. Hati-hati orang kafir pada hari tersebut itu goncang, bergetar karena saking dahsyatnya rasa takut yang ada padanya. Bergoncang, takut. Dia sudah bisa bayangkan mau diapai kita ini, diadab, disiksa. Itu hatinya. Pandangannya absaruha khasyi'ah. Ya, pandangannya itu tertunduk, ya, hina. Ai absaru ashabiha dhalilatun min hauli ma tara. Ya, dan pandangan-pandangan ya orangnya itu pemilik hati tersebut itu tertunduk, ya, hina. Paham ini? Dhalilah. Ya, karena kengerian apa yang dia lihat. Ya. Dan dia tahu dirinya, ini kita akan disiksa akibat amal perbuatan kita, akan dihisab dan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Lanjut. Qala Allah Ta'ala, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah
قالوا تلك إذا كرة خاسرة قال مفسر يقول هؤلاء المكذبون بالبعث أنرد بعد موتنا. Ya, coba lihat ini. Ini kan mereka mengingkari hari berbangkit. Ya, kita dikembalikan setelah kita meninggal. Terus, إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض ya, أنرد وقد صرنا عظاما waqad sirna. وقد Sara yasir, tah? Sara yasir. وقد سرنا عظاما بالية قالوا رجعتنا تلك Raja'atuna tilka. قالوا رجعتنا تلك ستكون إذا خائبة كاذبة. Ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yaqulun, mereka berkata, itu orang-orang kafir. A inna lamarduduna fil hafira, apakah kita akan merdud, dikembalikan kepada kehidupan semula? Perhatikan tafsirnya, siapa yaqulun wa jamaah, siapa wa jamaah itu? Hum ay yaqulu haula'il mukadzibuna bil ba'ts. Orang-orang yang mendustakan hari berbangkit akan mengatakan, a inna lamarduduna fil hafira, ay anuraddu. Mardudkan apa? Isim maf'ul tu. Sini juga pakai mabni lil majhul. Anuraddu ba'da mautina, apakah kita akan dikembalikan setelah matinya kita ila ma kunna alaihi ahya'an fil ard, ya, kepada apa yang kita dahulu berada di atasnya dalam keadaan hidup, ya, kita akan dikembalikan hidup di atas bumi. Walaupun kan buminya nanti kan sudah diganti, ya, bukan bumi yang sekarang lagi, ya. Bumi sekarang sudah hancur, diganti bumi yang rata, tidak ada naik, tidak ada turun. Ya, tidak ada gunungnya, tidak ada apa, lurus datar semua. Itu nanti pada hari kiamat, pada mahsyar. Paham ini, ya? Ya, mereka berkata, ini mengingkari ya hari berbangkit. Baik. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah ketika kita sudah jadi tulang, ya, yang sudah kering hancur, kita tetap akan dikembalikan? Ay anuraddu wa qad sirna 'idhaman baliyatan, maka tetap kita akan dikembalikan dalam keadaan kita sudah menjadi tulang yang sudah kering, rapuh, sudah hancur. Ya. Paham ini? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata kalau begitu itu adalah karratun khasirah, kembali yang, ya, rugi kita situ. Ya, rugi. Paham ini? Ai qalu raja'atuna tilka, kembalinya kita itu, tilka ini naat, satakunu idzan khaibatan kadzibatan. Ya. Paham ini? Kalau begitu dia akan kembali apa, khaibah, merugi, kadzibah. Ini orang-orang yang mengingkari hari berbangkit, dan itu diantara sifat orang-orang musyrikin dahulu. Ya, jadi bukan mereka hanya sekedar musyrik, kafir, tapi mereka juga maksudnya kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga kafir kepada hari berbangkit. Ya, tidak beriman akan adanya hari akhirat. Baik, lanjut. قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. قال مفسر فإنما هي نفخة واحدة فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها. Ya, jadi Allah melanjutkan fa innama hiya zajratun wahidah. Kembalinya mereka itu hanya satu kali tiupan saja, zajratun wahidah. Paham ini? Fa idahum bisahira, tiba-tiba mereka sudah hidup kembali, ya, berkumpul semuanya. Tiupan tadi pertama apa? Mati semua. Tiupan kedua ya ada semua. Satu kali saja. Ya, karena satu tiupannya itu untuk mati semua, satunya hidup semua, satu kali saja. Ya, paham ini? Ai fa inna ma hiya, kembalinya mereka itu semua hidup itu nafqatu wahidah, satu kali tiupan saja. Ya, setelah tiupan mati semua, tiupan mati, tiup satu kali, hidup semua. Saling kumpul ya, depan mahsyar, hufatan uratan gurla. Ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, urah, tidak berpakaian sama sekali, gurla, belum sunnah, belum khitan. Ya, kita sekarang sudah khitan, nanti akan kembali, ya, kembali. Taib. Fa idahum bisahir, ay fa idahum ahya'un ala wajhil ardi ba'da an kanu fi batniha. Tiba-tiba mereka sudah hidup berada di atas muka bumi setelah dahulu sebelumnya dia di perut bumi. Ya, tapi kan bumi ketika itu sudah diganti, ya, sudah. Paham ini, buminya sudah datar semua, tidak ada lagi kanan, tidak ada di gunung Lompomatang, gunung Bawah Karang, sudah lurus semua, rata semua. Paham ini? Baik.
Kemudian berpindah di kisah Nabi Musa alaihissalam. Baca. قال تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى قال المفسرون هل أتاك أيها الرسل خبر موسى حين ناداه ربه بالوادي المطهر المبارك طوى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithu Musa. Ata ya'ti, ya, mana fa'ilnya ata? Mana fa'ilnya ata? Hadithu. Ya, apakah telah datang kepadamu hadis tentang Nabi Musa, itu berita, cerita, khabar tentang Nabi Musa? Bagaimana itu kisahnya Nabi Musa? Ketika nadahu rabbuhu. Ya, ketika Rabbnya ya menyeru Nabi Musa. Nah, ini penetapan sifat an-nida untuk Allah ya. Ini bukan sekedar berbicara tapi dengan suara keras ya. Paham ini? Nida ini lebih khusus lagi daripada al-kalam karena dia kalam dengan suara yang tinggi, panggil, menyeru. Ya, nadahu rabbuhu. Ya, ini sifat ya, Allah menyeru Nabi Musa alaihissalam bil wadil muqaddasi, di bukit yang suci yaitu Bukit Tua. Tafsirnya hal ataka ayyuhar rasulu sallallahu alaihi wasallam khabaru Musa. Apakah telah datang kepadamu wahai Rasul khabar, berita, cerita tentang Nabi Musa? Hina nadahu rabbuhu, ketika Rabbnya memanggil dirinya bil wadil mutahharil mubaraki Tua, di lembah yang suci yang diberkahi, itu lembah Tua. Ya, lembah Tua. Terus Qala ta'ala اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى قال مفسرون فقال له اذهب إلى فرعون إنه قد أفرط في العصيان فقل له أتود أن تطهر أتود أن تطهر نفسك من النقائص وتحليها بالإيمان وأرشدك إلى طاعة ربك فتخشاه وتتقيه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah perintah pada Nabi Musa, idhhab ila fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun, innahu tagha, sungguhnya dia telah melampaui batas. Fakul, kemudian katakanlah, hal laka ila an tazakka, ya, maukah kamu ya untuk mensucikan diri. Ini kalimat yang sangat lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Ini nih halaka, ya, nak dikata-katai, nak dibilang-bilangi, kau begini Fir'aun, kau begini, kau, tapi langsung dalam bentuk arad, penawaran, ajakan, lembut. Ya, halaka, ya, paham ini? Halaka ila antazakka, ya, maukah kamu untuk mensucikan dirimu? Ya, kau mau, senang, ya, paham ini? Ini lembut sekali. Ya, bayangkan Fir'aun, siapa yang Fir'aun? Zalim asli, paham ini? Membunuhi anak-anak Bani Israel, ya, anak-anak laki-lakinya dibunuhi, bayi-bayinya yang laki-laki dibunuhi, dan seterusnya. Banyak sekali kezaliman. Idhhab ila fir'auna, faqala lahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya ketika dipanggil, dinida ya oleh Allah, idhhab ila fir'aun, pergilah kamu ke Fir'aun. Innahu tagha, innahu qad afrata fil isyan. Afrata itu beda dengan farrata. Kalau afrata itu melampaui batas, berlebihan, gulu. Kalau farrata menyepelekan, menganggap enteng, menganggap remeh. Ya, hati-hati, kalau wazannya af'ala, gulu, berlebihan, tak lewat-lewat. Kalau farrata, tafrid, ya, ini menyepelekan, menganggap enteng, remeh. Ya, hati-hati. Sini qad innahu tagha, qad afrata fil isyan, dia sungguh telah melampaui batas dalam bermaksiat. Ya, luar biasa pelanggarannya, maksiatnya. Ya, tak lewat-lewat. Fakul, maka katakan kepadanya, fakul lahu, ya, ucapkan kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, atawaddu an tutahhira nafsaka minan naqaisi wa tuhalliha bil imani. Apakah kamu senang, ingin, cinta,
untuk kamu mensucikan jiwamu dari kekurangan-kekurangan. Wa tuhalliha bil iman, kamu hiasi dengan keimanan. Karena tazkiyah itu ada dua. Ya, ada takhliyah, ada tahliyah. Ini selalu. Takhliyah membersihkan, ya, mensucikan. Ada namanya tahliyah, menghiasi. Ya, ibarat sebuah rumah, ya. Paham ini? Coba lihat rumah, ya, baru jadi, diapain? Dibersihkan dulu tak? Coba lihat itu biasa, ya, pasang keramik apa, kan banyak kotoran ya. Bersihkan dulu atau langsung dikasih langsung dikasih hiasan, langsung dikasih lampu-lampu. Ayo, padahal masih banyak semen terhambur. Ayo, bagaimana dulu? Diapain dulu? Bersihkan dulu. Bersihkan, ya kalau misalnya itu pakai apa, centang putar-putar itu. Kan biasa banyak semen-semen lengket ya. Ini ada alat pembersih itu yang didorong. Ya, intinya bersih dulu, disapu, dikasih super pel apa. Baru setelah itu dihiasi, dikasih perabot ya. Apa ini? Baru setelah itu dihiasi. Ya, dikasih perabot, kasih pajang ini, pajang lukisan gunung bawah aing, pajang lukisan apa, lukisan mobil, ya. Itu takhliyah dan tahliyah, itu tazkiyah. Ya, jadi ini sama dengan di tafsir ini. Tutahhira nafsak, ya, kamu sucikan jiwamu dari kekurangan-kekurangan, kekafiran, ketakaburan. Wa tuhalliyaha, ya, ini ada ternyata ada masuk, dan kamu hiasi setelah itu dengan keimanan. Ya, paham ini? Jadi takhliyah bersihkan, tahliyah hiasi. Ya, paham ini? Ibarat motor, misalnya motor, ya, habis hujan-hujan kotor, banyak lumpurnya, banyak ininya. Dia mau hiasi dengan stiker. Kira-kira orang pasang stiker itu langsung pasang, padahal banyak debunya, banyak lumpurnya, langsung tempel, langsung tak lepas. Ya, stikernya, hiasannya akan nempel di pasir, di tanah ya. Ya pasti nak cuci dulu, kasih kit, ya, kasih apa, baru dihiasi, baru dibersihkan, baru dihiasi. Bersihkan dulu. Ya, kasih kincang baru dihiasi, kasih variasi, kasih ini. Ya, Pak ini. Itu tazkiyatun nafs, ya seperti itu. Takhliyah dan tahliyah. Taib. Wa ahdiyaka ila rabbika. Ya. Dan saya beri kamu petunjuk, saya bimbing kamu, saya arahkan kamu kepada Rabbmu. Ya, wa takhsha. Dengannya kamu takut kepada Allah. Ai wa ursyiduka ila ta'ati rabbik. Saya akan bimbing kamu, arahkan kamu, tuntun kamu untuk taat kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fatakhshahu wa tattaqiyahu. Dan dengan sebab itu kamu akan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Mau kau kasih begitu? Mau kau tazkiyah dirimu? Mau saya bimbing, tuntun? Paham ini? Tapi namanya takabbur, orang sombong. Ya, paham ini? Apa dia bilang? Belum selesai. Lanjut. Fa'arahu sudah dibaca itu? Belum. Ya, baca dulu fa'arahu. Qala Allah Ta'ala fa'arahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a. Ya. Qala mufassirun fa'ara Musa. Perhatikan, hati-hati, ra'a melihat, ara wazan af'ala, artinya memperlihatkan. Bagus ditulis itu ya, tandai ra'a melihat, ara memperlihatkan. Ini pelajaran Durusul Lughah ya, pelajaran Durusul Lughah. Ya. Ra'a mutaaddi kepada satu maf'ul. Ara mutaaddi kepada dua maf'ul bihi. Hati-hati. Ya. Jadi bedakan ra'a itu Muhammadan. Saya melihat Muhammad dengan ara. Ara ini memperlihatkan. Ya. Jadi fa'arahul ayatal kubra. Apa tafsirnya? Ayo baca. Fa'ara Musa Fir'aun al-alamata al-uzma. Ya, Fir'aun maf'ul awal, al-alamata maf'ul maf'ul apa? Maf'ul tsani. Ya, Musa fa'il. Terus Al-'asa wal yada. Ya, al-'asa wal yad. Ya. Tongkat dan tangan. Tongkat kayu dilempar jadi ular betulan. Tangan asalnya tangan biasa, dikasih masuk di jebnya,
yaitu tempat masuknya kepala di pakaian, dikasih keluar terang, ya, ya bersinar terang, ya, paham ini? Lanjut. فكذب فرعون نبي الله موسى عليه السلام وعصى ربه عز وجل ثم ولى معرضا عن الإيمان مجتهدا في معارضة موسى. Ya, jadi bukan hanya sekadar diajak, tidak ada bukti. Kan didakwai ceritanya itu, Firaun, halaka ila anta zakka, mau kau sucikan jiwamu, ya kau bersihkan, baru kau hiasi, bersihkan dari kotoran, kesyirikan, kekafiran, kesombongan, baru kau hiasi dengan keimanan dan seterusnya. Saya tuntun kamu untuk taat kepada Rabbmu dan dengannya kamu takut. Ya. Kemudian tidak ada bukti bahwasanya betul-betul beliau adalah Nabi dan Rasul, tidak. Kata Allah setelahnya fa'arahul ayatul kubra. Ya, setelahnya, ya setelah ngomong begitu, langsung Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun al-ayatul kubra. Itu mukjizat. Ayat tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Kubra ini isim tafdhil. Ya, itu apa? Nanti di tafsir sebutkan al-asa wal yad. Ya, tongkat dan tangan. Tapi responnya apa? Fakadzdzaba wa asa. Langsung dia dustakan, langsung dia bermaksiat, langsung dia tolak, ya. Taib thumma adabara, ya, kemudian dia berpaling dalam keadaan betul-betul dia bersungguh-sungguh dalam menentang Nabi Musa alaihissalam. Qala al-mufassirun ay fa'ara Musa Fir'auna. Nabi Musa pun memperlihatkan kepada Fir'aun al-alamat al-uzma, yaitu tanda kebesaran Allah yang paling besar, itu mukjizat, yaitu al-asa wal yada, yaitu tongkat dan tangan. Itu tongkat apa tadi? Tongkat yang beliau biasa pakai, tongkat kayu, asli kayu. Paham ini? Kemudian dilempar jadi asli ular betulan. Ya, ini kan belum dikasih tanding, ini baru kasih lihat. Ya, nanti kejadian tanding itu nanti dikumpul di tanah tanah lapang. Itu nanti ini baru kasih lihat dulu. Ya, di depan Firaun. Ya, kalau yang makan tali apa itu anunya tukang sini nanti. Ya, paham ini? Kemudian aliyat, ya. Tangan itu di Nabi Musa kasih masuk di tempat masuk kepala, di lubang tempat masuknya kepala. Jaib, bukan jaib saku, bukan, ya. Tuh baju kalau ada lubang untuk masuk kepala itu namanya jaib. Ada kasih masuk di jaibnya, dikasih keluar, itu sudah terang, benderang, kayak lampu kalau kita sekarang, ya, bercahaya. Paham ini? Ini kasih lihat ke Fir'aun. Langsung bukti bahwasanya betul-betul beliau Nabi Allah, betul-betul Rasul Allah, utusan Allah. Kan tidak ada manusia biasa yang bisa begitu. Ya, bayangkan, ya, nanti beberapa saat setelahnya kan perang tanding toh. Paham ini? Nabi Musa dengan tukang sihir saja beriman, Pak. Tukang sihir saja beriman, langsung sujud. Kenapa? Dia tahu ini kau biar belajar sihir sampai gondol botak ke kepalamu, ya, sampai putih rambut. Tidak ada sihir begini. Sihir itu tipu, balik-balik mata. Tidak ada yang bisa rubah sihir apapun, merubah kayu menjadi ular. Ularnya bukan ular dodong, ular tak dodok. Ya, ularnya ular besar, gesit, dia makan, dia lahap semua itu tali dan tongkat yang dilempar oleh tukang sihir. Yang orang lihat itu ular, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Dia lihat itu ular. Takutlah orang manusia normal, siapa mau digigit ular? Kau mau kau digigit ular apa ini? Laki ini. Digigit ular kau patah-patah, ya, dililit, ya. Banyak orang mati di ular. Ini bisa masuk satu kali dia. Kalau ularnya ular besar, ya. Dia kasih lihat. Tapi apa? Coba lihat. Fakadzdzaba Fir'aun Nabiyallahi Musa alaihi salam. Ya. Fir'aun mendustakan Nabi Musa, Nabi Allah itu Nabi Musa alaihi salam. Dia mau beriman. Wa asa rabbahu, dan dia bermaksiat kepada Rabbnya azza wajal. Thumma adabara, thumma walla mu'ridan 'anil iman. Kemudian dia berpaling, ya, membelakang dari keimanan, meninggalkan keimanan. Yas'a, apa yas'a kemarin ini? I'rabnya mirip dengan yang kemarin. Yas'a apa ini i'rabnya? Sebagai hal, ya, fi mahalli nasbin, sebagai hal. Sahibul halnya fa'il dari adabara. Ya, dhamir mustatir fihi jawazan takdiru huwa. Ya, huwa ini sahibul halnya. Sahibul hal harus ma'rifah.
harus ma'rifah. Ya, saya ini halnya. Jadi dia tidak sekadar berpaling kemudian diam-diam, tapi berusaha dia kerahkan segenap kemampuannya mujtahidan fi mu'aradati Musa, dalam menentang Nabi Musa. Nah, itu nanti setelah ini dia kumpul anggotanya tuh. Jadi kan nggak ada orang berpaling, sudah berpaling tidak terima saja sudah. Ngopi, mari-mari, tidak. Dia menentang, ya berpaling, kemudian dia kumpul, ya bikin makar, ya kumpul kekuatan apa semua. Nah, ini Fir'aun, ya Fir'aun. Apa kelanjutan kisahnya? Kalau Allah Ta'ala fahasyara fanada, dia kumpul pasukannya, kemudian fanada, dia menyeru. Apa dia bilang? faqala ana rabbukumul a'la. Ini kesombongannya, coba lihat. Dia ngaku Rob yang paling tinggi. Padahal apa jadi tingginya? Lebih tinggi, ya piramida, ya. Lebih tinggi apa? Apa tinggi Fir'aun, ya. Jadi dia ngaku dia Rob, saya itu Tuhan kalian yang paling tinggi. Apa endingnya? Orang sombong begini, orang kafir begini, jabbar, orang zalim. Fa'akhadahu Allah nakala al-akhirati wal-ula. Ya, Allah siksa dengan siksaan akhirat dan dunia. Dunia alam barzah, akhirat hancur, dia hancur. Apalagi tadi dari awal sudah disebutkan bagaimana cara tariknya, cara cabuk rohnya orang kafir. Dihentak dengan kasar dan keras, sakit. Ya paham ini? Nah, ada di sayang-sayang di kamar-kamar sayang, ya. Dihentak keras. Ya paham ini? Di mana mati Fir'aun itu? Mati di mana dia? Tengah laut, tenggelam. Ya, paham ini? Tenggelam. Baik, terus. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Qala mufassirun, fajama'a ahla mamlakati wa nadahum. Faqala ana rabbukum alladhi la rabba fawqahu. Fantaqama Allah minhu bil 'adzabi fid dunya wal akhirah. Wa ja'alahu 'ibratan wa nakalan li amsalihi minal mutamarridin. Inna fi fir'auna wa ma nazala bihi minal adabi la mau'izatan liman yatta'idhu wa yanzajiru. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah dia berpaling berusaha untuk menentang Nabi Musa alaihissalam, fahasyara fanada. Kemudian ya apa? Fir'aun mengumpul, ya pasukannya, fanada, dia menyeru, faqala, kemudian dia berkata, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Ya, Allah pun menyiksa dia dengan siksaan akhirat dan dunia. Inna fi dzalik, sungguhnya pada hal tersebut, kisah Fir'aun ini, la ibaratan, ada pelajaran, lima yakhsha, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata al-mufassirun, fajama'a ahla mamlakatihi. Fahasyara itu artinya jamaah. Dia kumpulkan ahla mamlakatihi. Ya, seluruh penduduk kerajaannya, yaitu apa? Rakyatnya. Pasukannya, rakyat kumpul semua. Fanadai wa nadahum, dia menyeru mereka, menyeru manusia seluruhnya ketika itu. Faqala, kemudian dia berkata, ana rabbukumul a'la, ana rabbukum alladzi la rabba fawqahu. Saya Rabb kalian yang tidak ada Rabb dia di atasnya. Ya, tidak ada Rabb di atasnya. Paham ini? Fa akhadahu Allahu ay fantaqama Allahu min. Allah pun mengintiqam, menyiksa dia, mengadab dia bil adabi fid dunya wal akhirah, dan adab di dunia dan di akhirat. Ya, tepatnya ini rincinya dunia, alam barzakh dan akhirat. Karena akhirat itu masuk alam barzakh. Yaitu Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Thalathatul Usul, ketika menyebutkan tentang keimanan terhadap negeri akhirat, beliau menyebutkan itu dari awal kematian. Itu sudah masuk keimanan terhadap negeri akhirat, ya. Alam barzakh, fitnah kubur, nikmat kubur, adab kubur, apa itu masuk dalam keimanan terhadap negeri akhirat. Karena kenapa? Itu awal start, itu tempat persinggahan pertama, ya. Kita menuju akhirat itu kematian. Ya. Paham ini? Ada alam barzah, nikmat kubur, adab kubur, seterusnya, kemudian dibangkitkan. Nah, itu masuk semua sampai surga dan neraka. Ini kaitannya dengan rukun iman yang kelima ini, ya, iman bil yaumil akhir. Taib. Jadi dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab di dunia dan akhirat. Wa ja'alahu ibratan wa nakalan li amsalihi minal mutamarridin. Allah jadikan dia pelajaran,
ya, wa nakalan, ya, paham ini pelajaran bagi orang-orang yang semisalnya dari orang-orang yang melampaui batas. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, inna fi fir'auna wa ma nazala bihi minal 'adzabi lamau'izatan liman yatta'idu wa yanzajiru. Sungguhnya pada Fir'aun dan apa yang turun padanya dari adab, itu kisah Fir'aun ini, ya, endingnya dan seterusnya ini, paham ini, akhirnya diadab, disiksa, ini ada pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil nasihat, ya. Terus قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال مفسرون أبعثكم أيها الناس بعد الموت أشد في تقديركم أم خلق السماء رفعها فوقكم كالبناء وأعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها ولا فطورا وأظلم ليلها بغروب شمسها وأبرز نهارها بشروقها والأرض بعد خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها وفجر فيها عيون الماء وأنبت فيها ما يرعى من النباتات وأثبت فيها الجبال أوتادا لها خلق سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم. إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهوان على الله من خلق هذه الأشياء وكله على الله حين يسير. Mudah sekali, ya, yang besar saja Allah bisa cipta, apalagi kamu yang kecil. Coba kita lihat dari kita, jangan kamu coba pergi ke gunung lihat atau pergi ke laut, tengah laut sana. Kalau lihat, coba bandingkan kecilnya kita dengan dibanding langit dan bumi. Apa sih kita? Titik kecil, sangat kecil. Ya, paham ini? Kau berdiri di gunung, di bawah gunung, kau lihat tu gunung mendongak begini. Kau di laut lihat di kiri kanan air semua. Apa kita ini kecil? Ya, lebih besar kapal pel ni, ya, lebih besar JF. Kita ini berapa bisa tampung? Berapa ribu orang bisa masuk JF? Kecil kita aja mas, ya. Jadi oleh karena itu, lihat kata Allah Subhanahu Wa Taala, antum asyaddu khalqan amis sama. Ya, apakah kalian yang lebih dahsyat penciptaannya apa atau langit? Ya, langit lihat Allah banaha, Allah bangun dia. Ya, rafa'a samkaha fasawwah, Allah tinggikan dan Allah sempurnakan penciptaannya. Wa aqtasha lailaha, dan Allah jadikan gelap malamnya. Wa akhraja duha, dan Allah keluarkan cahayanya, itu duhanya. Wal arda ba'da dzalika dahaha ila akhir. Baik. Coba kita lihat, a antum asyaddu khalqan amis sama, ay aba'thukum ayyuhan nasu ba'dal mauti asyaddu fi takdirikum am khalqus sama. Apakah dibangkitkannya kalian wahai manusia setelah meninggal itu lebih dahsyat, ya, dalam perkiraan kalian atau penciptaan langit? Ya. Banaha ay rafa'aha fawqakum kalbina, Allah angkat langit tersebut. Ini penciptaan langit, ya. Langit tidak ada, langit sentuh kepala kita, tersangkut apa, tidak ada. Langit jauh di atas kita, tinggi. Allah angkat langit tersebut di atas kalian kalbina, seperti bangunan. Wa a'la saqafaha fil hawa, Allah tinggikan atapnya itu di udara. La tafawuta fiha wala futura, tidak ada perbedaan, tidak ada cacat, tidak ada bengkok, ya, tidak ada pecah. Paham ini? Baik. Jadi rafa'a samkaha, Allah tinggikan bangunannya dan Allah sempurnakan, tidak cacatnya. Perisa mana ada retak, mana apa, tidak ada. Pecah, tidak ada cacat, tidak ada. Ya, sempurna dengan tanpa tiang, jamaah sekalian, tanpa tiang. Ya, tanpa tiang, satu pun tidak ada. Ya. Karena kalau kita di dunia ini namanya bangunan, ya, apa, ada tiangnya, ada pondasinya. Ya, kita coba lihat bangunan kita, ada pondasinya, cakar ayamnya, ada paku buminya, ada apa, ya, tiangnya banyak. Ya, ada rimbalnya. Ya. Ini tidak ada ini. Tingginya luar biasa. Tiang biar satu tidak ada. Ya, pecah biar satu tidak retak saya biar satu tidak sempurna. Ya, fasawwah. Wa antasha lailaha ay
wa adlama lailaha bi ghurubi syamsiha. Allah menjadikan gelap malamnya dengan terbenamnya mataharinya. Ya, wa akhraja duhaha, Allah keluarkan duhanya, wa abraza naharaha bi syuruqiha, Allah nampakkan siangnya dengan terbitnya matahari. Ya, jadi tenggelam matahari jadi gelap. Ya, terbit matahari jadi terang. Ya, wal arda ba'da dzalika dahaha, ay wal arda ba'da khalqis samai basataha wa awda'a fiha manafi'aha. Dan bumi setelah diciptakannya langit, Allah hamparkan ya bumi tersebut, dan Allah siapkan padanya manfaat-manfaat yang kita butuhkan. Yaitu subhanallah, bumi itu jamaah sekalian komplit ya. Apa yang kita butuh ada semua di bumi. Tidak ada yang bilang oh tidak, ada yang kita butuh ada di planet Mars, ada di Neptunus, ada di bulan, ada di Pluto. Tidak ada. Ada semua jamaah. Sisa kita cari. Itu penemuan tidak ada habisnya. Penemuan ini dapat unsur ini, dapat ini terus. Karena yang kita butuh ada semua di sini. Tidak usah kita keluar angkasa, ya. Tidak usah kita kemana? Ya, cari di bulan. Ada di bulan apa kau butuh di bulan? Apa di bulan kau cari? Ada semua di bumi. Ya, paham ini? Yang kita butuh ya, kecuali yang aneh-aneh kau cari sana ya mungkin. Apa kau cari di situ? Ya, ada insyaallah ada semua. Semua yang kita butuh ada di bumi. Ya, itu kita tidak usah repot ya. Mau makan ya sisa turun ke dapur ya. Paham ini? Mau beli apa? Ada toko, swalayan, ada Indomaret, Alfamart, semua kita butuh ada di ini. Mau makan beras, tanam padi, ada kiri kanan kita banyak. Jadi Allah siapkan manfaat-manfaat itu untuk kita semua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, Allah keluarkan airnya dan tumbuhan-tumbuhannya. Ai wa fajjara fiha uyunal ma'i. Allah pancarkan pada bumi tersebut mata-mata air. Ya, tahu mata air ya? Ya, mata air keluar sendiri dari dalam bumi. Ya, coba lihat orang gali sumur, gali sumur. Pernah lihat orang gali sumur? Gali sumur, gali, ih, keluar air. Keluar air. Ya, di antara sumur yang paling menakjubkan, mata air yang paling menakjubkan, mata air Zam-Zam. Dari dulu diminum sama orang, jutaan orang, hanya Allah yang tahu berapa juta minum itu, tidak ada habisnya. Bayangin itu dari zamannya Nabi Ismail, masih kecil Nabi Ismail ya, diminum sama sampai detik ini tenalak busukna. Ya, jutaan orang haji umrah puluh juta itu tiap tahun tidak ada habis. Kita bawa tak 5 liter satu orang pulang ke Indonesia Makassar, tidak ada habisnya. Bayangkan. Ya, itu luar biasa. Kau mau mandi air Zam-Zam juga di sana bisa. Ya, bisa kita ambil jergen ya, ambil jergen baru mandi di kamar mandi. Bisa. Ya, paham ini? Taib. Kalau mau ya angkat sendiri ya jergennya. Taib. Kalau minum ya sisa diambil gelas. Taib. Itu Allah yang siapkan itu semua. Ya, Allah akhraja ma'aha. Ya, Allah yang keluarkan airnya, pancarkan. Dan betapa banyak mata air di atas muka bumi ini. Ya, paham ini? Ya, sumur-sumur bor, ya sumur-sumur besar, ya mata-mata air. Ya, paham ini? Allah keluarkan. Allah yang keluarkan itu semua. Kemudian wa mar'aha wa ambata fiha ma yur'a minan nabatat. Allah tumbuhkan padanya apa yang dirawat, diriayah dari tumbuhan-tumbuhan. Ini bilang mar'ah. Paham ini? Tumbuhan-tumbuhannya Allah yang tumbuhkan. Ya, wal jibala arsaha wa athbata fiha al jibala autadan laha. Dan Allah kokohkan padanya gunung-gunung sebagai pasak-pasak untuk bumi supaya tidak bergoncang. Itu nanti kalau dicabut itu pasak, goncang bumi bersamaan semua tuh. Ya, gunung dicabut dari tempatnya, ya sebagai pasak, buminya juga bergoncang dan seterusnya. Ini peristiwa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Ya, jadi ini ibarat pasak yang menjadikan bumi itu stabil. Taib. Kapan dilepas ya sudah. Jadi terjadilah hari kiamat. Semuanya ini mata'an lakum wa li'an'amikum. Ay khalaqa subhanahu kulla hadhihi ni'ami manfa'atan lakum wa li'an'amikum. Allah cipta semua nikmat ini sebagai manfaat untuk kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Ya, paham ini? Jadi air itu air Allah keluarkan itu kan bisa juga minum. Ya, hewan-hewan ternak. Allah keluarkan tumbuhan ya, yang makan bukan hanya kita. Sapi, kerbau, apa semua makan juga dari tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Ya, taib.
Lanjut. قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى قال مفسرون فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية عندئذ يعرض على الإنسان كل عمله من خير وشر فيتذكره ويعترف به وأظهرت جهنم لكل مبصر ترى عيانا. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza ja'atit tammatul kubra. Kalau terjemahkan sini maka apabila terjemah saya lihat ya, apabila malapetaka besar itu hari kiamat telah datang. Ya. Lihat tafsirnya fa idza ja'atil qiyamatul kubra wasyiddatul 'uzma wa hiya an-nafkhatu tsaniyah. Yang tadi ya. Tiupan tadi tiupan kedua di sini ya, datang hari kiamat yang besar wasyiddatul 'uzma, kepada tiupan kedua. Ketika itu perhatikan mana tadi ayatnya, fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu manusia akan mengingat apa yang dia telah lakukan di muka bumi ini, di dunia ini. Ai inda idzin yu'radu 'alal insani kullu 'amalihi min khairin aw syarr. Ketika itu akan diperhadapkan pada manusia semua amalannya dari kebaikan dan kejelekan. Fa yatadzakkaruhu wa ya'tarifu bi. Dia pun ingat dan dia akui. Tidak bisa mengingkari. Ya. Ini lisan kan ini, kita punya mulut akan diapain nanti? Dikunci, tutup rapat. Nah, ada kau bisa bohong-bohong, tidak ada. Semua bersaksi. Anggota badanmu, tanganmu, kau pakai mencuri, kau pakai apa, kau pakai bersedekah, kakimu, ya itu akan bersaksi. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa burrizatil jahimu liman yara. Ya, dan dinampakkan neraka jahim bagi orang yang melihat. Perhatikan tafsirnya, wa udhirat jahannamu likulli mubsirin tura iyanan. Dan akan dinampakkan neraka jahanam untuk semua yang bisa melihat. Ya, semua akan melihat nanti. Tura'iyanan, itu akan dilihat dengan mata kepala. Ya, dan jahanam akan didatangkan dengan tali kekang. Berapa tali kekangnya? 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang berapa yang tarik? 70.000 malaikat. Kalim itu berapa? Berapa M itu berapa juta itu? Ya. Berapa malaikat? Ya. 70.000 kali 70.000 itu jahanam ditarik, jadi seret datang kepada hari kiamat sehingga dilihat oleh orang-orang seluruhnya. Lanjut, kemudian dua golongan manusia. Qala ta'ala fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Qala mufassirun fa amma man tamarrada ala amri Allah wa faddala al-hayata ad-dunya ala al-akhirah فإن مسيره إلى النار. Taib. Dan kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan golongan pertama, wa amma fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Para siapa yang tagha, tadi sama Firaun juga, innahu tagha, itu melampaui batas, wa athara al-hayata ad-dunya, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Ya, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Taib. Fa innal jahimah yal ma'wa. Maka sungguh neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Fa amma man tamarrada ala amrillah wa faddala al hayata ad-dunya ala al akhirah fa inna masirahu ila an-nar. Barang siapa yang melanggar perintah Allah, lebih mengutamakan kehidupan dunia atas negeri akhirat, maka sungguh tempat tinggalnya adalah ke dalam neraka. Yang dua sifat tercela, tagha dan atharal hayatad dunya. Ya, ini sebab masuknya seseorang ke dalam neraka, ya, ke dalam neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Baik. Kemudian golongan kedua, qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. قال مفسرون وأما من خاف القيام بين يدي الله للحساب ونهى النفس عن الأهواء الفاسدة
فإن الجنة هي المسكن. Golongan kedua, golongan yang mendapatkan surga, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut ya kepada maqama rabbih. Ini dua ya. Maqama rabbih itu kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Yang kedua adalah ketika dia berdiri di hadapan Allah. Ya, paham ini? Ini dua ya. Kemudian wanahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan dirinya, larang dirinya dari hawa nafsu. Maka sungguh surga adalah fa innal jannata hal ma'wa. Ya, surga adalah tempat tinggalnya. Ya, tafsirnya wa amma man khafal qiyama bayna yadayillahi lil hisab. Ya, berarti ini yang kedua ya. Barang siapa yang takut ya bagaimana nanti dia berdiri di hadapan Allah untuk hisab, untuk memperhitungkan amal perbuatannya di dunia ini. Ya, takut kita luar biasa, banyak dosa, banyak maksiat. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut bagaimana nanti dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahan nafsa 'anil hawa wa nahan nafsa 'anil ahwa'il fasidah. Ya, mencegah jiwanya dari hawa-hawa nafsu yang rusak. Ya, yang rusak. Maka balasannya fa innal jannata hiyal ma'wa, ay fa innal jannata hiya maskanuhu. Sesungguh surga adalah tempat tinggalnya. Baik, lanjut. Qala ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kembali lagi orang-orang musyrikin yang mengingkari hari berbangkit. Mereka tanya kamu tentang hari kiamat. Kapan itu hari kiamat? Ya. Kapan terjadi? Kapan waktunya? Terus. Bima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال مفسرون يسألك المشركون أيها الرسل استخفافا عن وقت حلول الساعة. Kan mereka tidak beriman toh. Jadi ini istighfafannya merendahkan, meremeh orang yang pada tahu. Iya, paham ini? Dia kan tidak beriman. Dia tanya itu bukan tanya bila mau beriman, tidak. Dia kapan itu? Paham ini? Tahu ini pertanyaan mereka ini istighfar, karena mereka dari asalnya dari awalnya tidak beriman akan adanya hari berbangkit. Tahu kan orang-orang kalau tidak percaya sesuatu baru dia mau ejek kita, mana mianu, mana mi, tahu? Mana kau bilang, mana mi? Ini begini menurut mereka ini. Ya, mengolok-olok, ya, menganggap enteng hari kiamat. Karena mereka dari awal memang tidak percaya kafir kepada hari akhirat. Allati tatawa'adahum biha lasta fi syai'in min 'alamiha. Tatawa'aduhum ya. Tatawa'aduhum biha. Ya. Lasta fi syai'in min 'alamiha. Min ilmiha. Ya, kalau tidak tahu sedikit pun tentang ilmu hari kiamat. Ya. Bayangkan ya waktu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud seorang manusia laki-laki yang sangat putih, pakaiannya hitam, rambutnya. Itu di antara yang ditanya apa? Tentang hari kiamat. Akhbirni anis saya. Beri kabar kepadaku, kasih tahu saya tentang hari kiamat. Ya, apa Nabi bilang? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Yang bertanya, yang ditanya, yang bertanya sama-sama tidak tahu. Itu maksudnya. Ya, maksudnya apa? Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia dari kalangan malaikat, itu tidak tahu hari kiamat kapan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, nabi termulia, rasul termulia juga tidak tahu. Kalau dua ini saya tidak tahu, siapa yang tahu kira-kira? Ya, saya seumur hidup sudah 2 kali orang ngaku tahu hari kiamat. Ya, tahun 1999, bulan 9, tanggal 9 dulu. Saya masih SD. Besar sudah mondok 2012. Kurang ajarnya itu mereka. Nah, belum ada Dajjal keliling-keliling ya. Itu kan Dajjal keliling dunia. Ya, belum ada Dajjal, belum ada Ya'juj, Ma'juj, ya, dan seterusnya. Bisa-bisanya dia ngaku hari kiamat. Ya, naudzubillah. Itu hati-hati, itu bisa merusak akidah. Ya, merusak akidah. Terus. Bal maraddu dzalika ila Allah azza wa jalla. Wa innama sya'nuka fi amri as-sa'ati an tahdhira minha man yakhafuha. An tuhaddira minha. Haddara yuhaddiru tahdhiran. An tuhaddira minha man yakhafuha. Ayat terus.
كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم يلبثوا في الحياة الدنيا لحول الساعة إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف نهار. Ya, karena memang nanti hari kiamat itu sangat lama sekali. Ya, paham ini? Sangat lama sekali. Ya, jadi kita di dunia ini, kita hidup di dunia kayak setengah hari saja. Padahal di dunia mungkin umurnya dulu 70 tahun, 80 tahun, ya, puluhan tahun. Ya, memang sebentar kita, ya, sebentar sekali. Jadi Allah musta'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad anis sa'ah, tentang hari kiamat. Ya. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Ya. Siapa ya mereka ini yas'alunaka, siapa mereka? Perhatikan di tafsir sebutkan ay yas'alukal musyrikuna ayyuhar rasul istighfafan an waqti hululis sa'ati allati tatawa'aduhum biha. Orang-orang musyrikin bertanya kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan istighfaf. Ini maf'ul apa ini? Maf'ul li ajli. Kenapa mereka bertanya? Patatawai, menganggap remeh. Ya. Istighfaf, menganggap ya. Karena memang dari awal mereka tidak yakin akan adanya hari berbangkit. Mereka bertanya tentang waktu terjadinya hari kiamat yang kamu ancam mereka dengannya. Kan dikasih tahu hari kiamat, kalau kau tidak beriman, kau kafir, kau musyrik, ini nanti hari kiamat begini. Mereka tanya itu kapan? Ya, bukan tanya betul-betul mau, bukan kapan. Ya, istighfar, ya, meremehkan, merendahkan. Allah ingatkan, ya, fima anta min dzikrah. Ini mim ma istifhamiyah. Ya, kalau di terjemahan kita lihat fima itu untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya. Itu memang pertanyaan istifham. Ya, itu ma dibuang alifnya ya. Fima itu dibuang alifnya karena istifhamiyah. Ya, lasta fi syai'in min ilmiha. Itu nafi, mana apa istifham, maknanya nafi itu kamu tidak ada satupun dari ilmu tentang hari kiamat. Kau tidak punya sedikit pun. Ya, kamu tidak punya ilmu sedikit pun tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tapi tanda-tanda ada. Iya, alamat-alamat tanda-tanda hari kiamat mau banyak Nabi jelaskan, banyak dalam Al-Qur'an, banyak dalam sunnah. Ya, tapi pasnya kapan? Ya, itu hanya yang kita dapat hanyalah hari toh. Hari kapan? Hari apa itu? Hari kiamat. Hari Jumat. Jumat kapan nih? Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Bisa paham ini? Malaikat Jibril tidak tahu, Rasulullah tidak tahu. Ya, siapa ki? Ya, maksud tak? Ya, maksud tahu. Tidak ada yang tahu, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan tegaknya hari kiamat. Tayyib. Jadi lasta fi syai'in min ilmiha. Kamu tidak memiliki sedikit pun dari ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Bal maraddu dzalika ila Allah azza wa jalla. Akan tetapi tempat kembali ilmu tentang hari kiamat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tayyib. Ila rabbika muntahaha, ini tafsirnya tadi ya. Hanya kepada Rabbmu kembalinya apa ilmu tentang hari kiamat tadi. Ya, itu tadi tafsir maraddu dzalika ila Allah azza wa jalla, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mundziru man yakhsha, sungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan bagi orang yang takut. Kenapa disebutkan yang takut lagi sini? Kayak tadi inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, karena orang-orang yang punya khasyah sajalah yang bisa mengambil manfaat dari ibrah, dari peringatan. Tapi kalau tanaman laknah, Pajar, kalau orang tidak ada takutnya, kira-kira kau ceramahi, kau kasih peringatan, ada manfaatnya kira-kira? Kali-kali nol. Masuk kanan, keluar kiri, kan begitu, karena tidak ada takutnya. Tapi kau coba orang takut, ya betul-betul rasa, luar biasa ya. Nanti kita hari kiamat begini akan berdiri di hadapan Allah. Oh, itu pasti itu peringatan akan berpengaruh, bermanfaat. Kenapa? Ada takutnya. Ya, sama dia anak kecil, jangan anak kecil. Tidak ada takutnya sama bapaknya sudah keluar merah matanya, sudah begini. Anaknya senyum-senyum, naik ketawa-ketawa, lari-lari keliling. Tidak ada takutnya anak kecil.
Tapi cowok kalau sudah dewasa, sudah besar, bapaknya sudah kode, belum lagi marah sudah kode, sudah wahai ini. Ya kalau kita tidak mendengar itu dipahami, ini bahasa sehari-hari kita. Bisa paham ini? Apa yang ada takut, itu modal besar. Tapi kalau tidak ada takutnya, ya santri tidak ada takutnya dihukum, sudah dia pas ya, biar aja dihukum saya, di exit suka lagi ya. Ya, dia tes ilmu, ya suka, karena ada takutnya. Beda ada takut, khawatir, saya nanti keluarkan, saya mau belajar, saya mau lama di RBA, saya mau sampai Alfiyah, sampai Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik, ya bahaya kalau saya dikeluarkan bermasalah, itu ada takutnya. Pasti dia pikir, melanggar ini, repot saya, paham ini? Kalau tidak ada takutnya, pulang biar exit 10 kali lagi, tidak ada masalah, itu nanti terus melanggar. Tidak ada manfaatnya. Peringatan, biar diceramai terus setiap hari sama ustaz, tidak ada gunanya, karena tidak ada khasyahnya, tidak ada rasa takutnya. Paham ini? Baik. Jadi sini innama anta mundziru man yakhsha wa innama sya'nuka fi amri sa'ati an tuhadzira minha man yakhafuha. Jadi urusanmu, ya karena masalah ilmu tentang kapan terjadi hari kiamat bukan urusanmu, tapi urusanmu hanyalah kaitannya dengan hari kiamat adalah an tuhadzira minha. Itu kamu memberi peringatan dari hari kiamat tersebut, man yakhafuha, orang-orang yang takut terhadap hari kiamat. Takut nanti bagaimana nanti di hari kiamat, nanti bagaimana modelnya. Ya, dia masuk neraka, masuk surga, bagaimana dia di sirat, bagaimana di hadapan Allah, ya bagaimana dia di padang mahsyar, ya keringatnya sampai mana kira-kira, ya apakah dia tenggelamkan keringat itu dapat naungan di padang mahsyar. Ini dia pikir semua, takut dia. Terakhir kata Allah, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Hari yang ketika mereka melihat hari kiamat tersebut, itu seakan-akan mereka tidaklah tinggal di dunia kecuali 'ashiyatan aw duhaha. Itu setengah hari, sore atau waktu duha, waktu pagi saja. Ya, paham ini? Tafsirnya perhatikan. Ka'annahum yawma yarawna qiyamas sa'ati lam yalbathu fil hayatid dunya lihawli sa'ati illa ma baina adh-dhuhri ila ghurubi syamsi aw ma baina tulu'i syamsi ila nisfin nahar. Ya, nanti pada hari mereka melihat tegaknya hari kiamat, seakan-akan mereka tidaklah tinggal di dunia ini karena dahsyatnya kengerian hari kiamat kecuali antara zuhur sampai terbenamnya matahari atau antara terbitnya matahari sampai tengah hari. Berarti apa sebentar sekali. Kayak kita tadi terbit matahari sampai sekarang, ya mau zuhur tak? Nah ini, kalau kita lihat hari kiamat sebentarnya jadi kayak terbit matahari sampai tengah hari saja, atau asyia dari tengah hari sampai terbenam matahari, sebentar sekali. Ya bisa dipahami. Kita saya kan tidak sadar ini sudah tua kita ini. Sudah 20 tahun ya, 25 tahun ya kalian. Ya. Paham ini? Ini sudah tua lagi dia. Paham ini? 30 tahun. Ya, berapa umurmu? Itu. Ya. Itu di dunia saya kita tidak apa nanti hari kiamat luar biasa. Nanti kita tinggal puluhan tahun, maka sampai kakek-kakek nenek-nenek itu nanti kita lihat itu kayak sebentar sekali saja, ya. Kayak sebentar saja. Oleh karena itu ya mari kita ajak diri kita semua untuk bersabar dengan yang sebentar ini untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu, insyaallah terakhir besok semoga Allah mudahkan surah An-Naba. Ya, cukup dulu ilahuna subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.